Saudara-saudari yang Tuhan kasih, sejak zaman dahulu hingga sampai sekarang, Allah yang kita sembah dan kita percaya senantiasa terus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dia Allah yang tak pernah berhenti ataupun lalai dalam mengerjakan kebaikannya atas kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, dalam Dia bertindak tidak didasari oleh karena kita baik atau Dia berhutang kepada kita, melainkan karena Dia pribadi yang mengasihi kita dan menyayangi kita sebagai ciptaannya yang sempurna. Kita saat ini dihadapkan dengan persoalan dan masalah yang besar. Kita melihat keadaan yang sedang terjadi, membuat hati kita menjadi khawatir, tawar hati, takut, bimbang, patah semangat, dan juga panik. Semua yang sedang terjadi belakangan ini juga berdampak pada semua lini dalam kehidupan kita. Baik kita yang usaha, kita sebagai pembisnis, kita yang sebagai karyawan, pengusaha, guru, pegawai negeri, dan seterusnya. Tetapi perlu kita mengingat kembali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, yang sanggup dan dapat membuat segala sesuatu menjadi baik. Dia Allah yang besar, dapat diandalkan untuk mengatasi kekacauan juga bencana yang tengah kita hadapi. Firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan pasal yang ke-9, ayat yang ke-26, di sana dikatakan, "Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat." Seringkali kita berorientasi kepada apa yang sedang menimpa kita, dan apa yang sedang kita alami. Kita menganggap masalah yang tengah kita hadapi sungguh sangatlah besar. Saya mau sampaikan kepada setiap kita semua, bahwa kita memiliki Allah yang besar. Lebih besar dari apa yang sedang kita hadapi, juga yang sedang terjadi saat ini. Setidaknya ada 2 poin yang penting yang perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, jangan fokus kepada masalah walau memang itu sedang terjadi, tetapi tetaplah fokus hanya kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Lihatlah apa yang sedang Allah kerjakan di tengah-tengah keadaan yang sedang terjadi. Perhatikanlah perbuatan Tuhan yang sedang Allah demonstrasikan secara adikodrati, yaitu kuasanya dalam mengatasi keadaan. Setiap pikiran kita harus terus dipenuhi oleh segala perbuatan pekerjaan Tuhan Allah yang besar. Dan bukan pikiran kita dipenuhi oleh informasi-informasi yang dapat melumpuhkan kita dan menjadi kecil hati untuk membuat kita jadi terpuruk oleh karena situasi-situasi yang mendikte hidup kita. Poin yang kedua, ingatlah dan senantiasa mengimani, menerima akan janji-janji Tuhan di masa-masa yang sukar dan sulit. Karena Allah yang maha besar sanggup dan mampu mengubah kesulitan menjadi sukacita dan kemenangan. Tangannya yang kuat akan menuntun dan membawa setiap kita melewati segala rintangan dan tantangan, untuk menerima dan mengalami berkat-berkat kelimpahan yang sudah dan telah disediakan olehnya. Dia Allah yang maha besar, tidak akan pernah melupakan dan memungkiri segala perjanjiannya. Dia Allah yang maha besar, tidak akan tinggal diam ataupun bersembunyi. Dia Allah yang maha besar, yang tangannya kuat, mampu dan sanggup menolong setiap kita yang berharap sungguh-sungguh hanya kepada Dia. Biarlah renungan ini menolong setiap kita semua dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman di dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan terima kasih untuk waktu dan perhatian dari setiap saudara yang menyaksikan renungan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.